هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir, kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita pada hari Ahad. Insyaallah dalam jadwal tahsin dan juga dalam insyaallah. Sebelum itu, mari kita sama-sama melanjutkan jamaah pembahasan kita pada bab cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama itu bersyukur, mensyukuri segala nikmat, mensyukuri segala nikmat yang datang kepada kita. Kemudian yang kedua juga sudah kita sampaikan terkait takwa, iman dan takwa. Ini harga mati ya Pak ya, harga mati ya. Iman dan takwa itu tidak bisa diperjualbelikan, yang memang harus diusahakan. Sehingga kalau kita sudah beriman kemudian kita bertakwa, nikmat yang datang kepada kita itu bukan hanya sekedar nikmat, bukan hanya sekedar rezeki, tapi bagaimana Allah akan lipat-lipat gandakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dalam surah Al-Talaq. Nah, yang ketiga ini juga tidak kalah penting Pak pembahasan. Nah, yaitu sedekah. Ya. Inilah salah satu juga kunci bagaimana hidup seseorang itu bisa berkah dari lini manapun, dari sisi manapun. Ketika yang dia cari di dunia ini adalah sebuah materi, kemudian sebuah harta, dia bekerja dari pagi sampai malam, dia kumpulkan hartanya, kemudian setelah itu dia infakkan, maka disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Keberkahan yang sesungguhnya. Kita tidak mengatakan bahwasanya ketika kita mencari nafkah buat keluarga, itu memang wajib. Ya, sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami untuk menafkahi istri dan anak. Tapi yang kita maksud ini adalah yang berbentuk sedekah. Bersedekah ini yang kita berikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Istri tak masuk di situ, Pak. Anak tak masuk di situ karena itu kewajiban kita. Ada 7 sampai 8 aspek. Pertama memang fakir miskin. Ini yang dimaksud, ini yang kita katakan ini. Terkadang banyak orang yang beralasan, Ustaz, saya juga sedekah pada keluarga, istri, anak. Kalau kita katakan dengan tegas, itu bukan sedekah, itu nafkah. Nafkah yang memang wajib engkau tunaikan. Sedekah ini jamaah mari kita jaga. Karena dengan sedekah ini yang mendatangkan keberkahan dalam hidup seseorang, dalam harta seseorang. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan. Kata Rasulullah SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Muttafaqun alaih ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim atau imam-imam yang lain. Tiada pagi hari
tiada pagi hari Pak, maksudnya dalam sehari itu, dalam satu hari, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Jadi pada satu hari atau pada pagi hari itu ada 2 malaikat Pak, yang turun. Ya, sebenarnya malaikat banyak turun Pak, tapi 2 malaikat ini khusus turun Pak. Ya, pada hari ini mereka mencatat. Ya, di sini turut dijelaskan kata Rasulullah. Kemudian salah satunya berdoa, ya Allah, berilah pengganti bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah. Sedangkan yang lain berdoa, ya Allah, timpakanlah kepada orang yang kikir, tidak berinfak atau kehancuran. Ini Pak. Para jamaah, ini menjadi asbab ya kita berhati-hati dalam ya mencari harta, dalam ya memperhatikan harta. Artinya apa? Setelah kita dapat Pak, berbentuk apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, itulah sedekah. Jangan lupa. Disinilah keberkahannya Pak, letak keberkahannya. Yang pertama, malaikat mendoakan. Coba bayangkan Pak, kita bukan berbicara tentang senyuman. Ya, kalau senyuman itu memang betul-betul kita tidak bisa. Artinya apa yang kita punya itu memang kita tidak bisa keluarkan. Yang masalah itu kayak harta, ya materi yang ada pada diri kita itu tidak bisa kita keluarkan. Senyuman pun kita tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah kata Rasulullah berbentuk harta materi. Ya, apapun itu. Ya, doa, malaikat mendoakan kita. Ya, kalau sudah malaikat yang berdoa, mustahil Pak. Mustahil tertolak. Ya, pengganti. Penggantinya seperti apa Pak? Ya, yang Allah ganti itu seperti apa? Coba, yang pertama di sini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, keberkahannya itu Pak berlimpah-limpah. Jadi tidak usah khawatir Pak. Ya, tidak usah khawatir. Harta yang sudah kita berikan kepada saudara kita, kita mentraktirnya, kita memberikan makan, menyediakan minum, itu keberkahan itu Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Orang-orang misalnya yang berinfak ya untuk kemakmuran masjid berupa air minumnya misalnya kan. Makanya saya takjub Pak ketika ada suatu pengajian kemudian ada khusus misalnya jamaah yang menyediakan khusus misalnya dari uang pribadinya misalnya, itu takjub Pak. Bagaimana tidak takjub? Malaikat pun takjub. Makanya berdoa malaikat. Makanya kenapa para ulama mengatakan coba jaga-jaga di waktu subuh kalian. Ya, ini punya keistimewaan tersendiri Pak. Subuh itu ketika seorang yang berinfak itu memiliki keutamaan khusus. Ya, dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Waktu subuh itu sangat luar biasa. Ya. Nah, makanya kita jaga-jaga ini Pak. Kalau kita tidak bisa di subuh hari, ya setiap sepanjang hari itu, kapan kita bisa berinfak bersedekah. Allah mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Ini ayat yang sangat luar biasa Pak. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita mau hitung-hitungan, maka perhitungan Allah, angka Allah itu sangat menakjubkan. Kalau kita belajar matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu matematika manusia Pak.
Tapi dalam bab sedekah jangan sampai kita menghitung-hitung, Pak. Kalaupun kita mau menghitung-hitung atas sedekah kita, maka perhatikan bagaimana matematika Allah mengatakan bagi orang-orang yang bersedekah. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan seseorang hamba yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini di jalan Allah, Pak, ya, fi sabilillah. Abatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kalau dia infakkan satu, maka satu itu, Pak, akan tumbuh 7 tangkai. Dan 7 tangkai itu nanti setiap tangkainya itu berisi 100. Berisi berapa, Pak? 100. Bapak bayangkan, 1 tumbuh 7 dikali 100, itu sudah berapa? Kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, matematika Allah itu lebih detail. Ya, kalau kita hitung-hitungan manusia, tidak enak, Pak. Bahkan kita bisa kecewa. Tapi kalau matematika Allah, 1 kali 7, 7 kali 100. Kalau 5 kali 7, 35. 35 kali 100. Allah. Itu baru dari sisi pahala, Pak. Belum dari sisi bagaimana Allah mendatangkan keberkahan itu dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu keberkahan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah, ya, yang akan membalas kebaikan seorang hamba, sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Artinya rizkinya nggak pernah habis dan Allah maha mengetahui bagi setiap hamba-hambanya yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, ya, Pak, ya. Dan tidak bisa kita pungkiri, Pak, ya, ingat sekali lagi, Pak, sedekah inilah yang nanti diminta oleh orang-orang yang telah wafat. Mereka berandai-andai, ya, mereka berandai-andai kepada Allah, ya Allah, seandainya, ya, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, ya Allah, akhirna, ya Allah, tundalah kematianku ini, ya Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, Pak? Kan? Apa yang diminta oleh orang yang telah mati, wafat? Kebanyakan mereka, kata Allah, meminta fa'as-saddaqo, ya, fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Coba, mereka hanya ingin kembalikan di dunia, Pak, ingin diakhirkan kematiannya, ditunda kematiannya. Ya, Pak, nanti kita akan juga ini, Pak, ya, kita akan berdiskusi nanti dengan malaikat maut. Kita akan melihat itu, Pak, seperti apa sakratul maut. Kita semua akan tertimpa itu, menimpa. Ya, kita semua akan kena itu yang namanya sakratul maut, tidak ada. Kayak kenapa kata para ulama itu jaga-jaga ini sedekah, Pak. Kalau bisa setiap hari, ya. Tak pandang siapa yang kita beri, Pak. Berapapun itu, banyak sedikitnya. Mau 1000 kita masukkan, mau 2000, mau 3000, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat usaha kita ketika kita memberi. Kalau kita malu-malu, Pak, berikan 1000, mending infak ke masjid, 2000 infak ke masjid, Pak, setiap hari. Kalau perlu ada cadangan khusus, Pak, di rumah. Ini tuh, misalnya masjid, ya. Atau nanti pada suatu saat kita butuhkan, misalnya ada orang yang membutuhkan dari infak tersebut, berikan. Ya, kita harus punya seperti itu, Pak. Ya. Akhirna ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Ya. Seorang minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Hanya untuk apa? Bersedekah dan bersedekah. Kenapa? Ya tadi, karena sedekah ini akan memberikan begitu banyak keutamaan, begitu banyak keberkahan, dan juga syafaat yang terbesar setelah syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, yaitu syafaatnya sedekah. Dan dari harta ini, Pak, paling banyak pertanyaannya. Ya, makanya kenapa, Pak, mohon maaf nih, Pak,
Itu ada riwayat mengatakan nanti ketika ada orang kaya yang masuk surga, orang miskin juga ditakdirkan masuk surga. Siapa yang duluan? Hah? Orang miskin. Ya, orang yang berkecukupan di dunia ini dahulu masuk ketimbang orang kaya. Kenapa? Karena dia masih ada pertanyaan, Pak, tentang hartanya. Nah ini. Maka jangan berbangga, Pak. Kalau status harta itu semua orang diberikan, ya, tinggal usaha dia. Bagaimana usahanya di dunia, Allah berikan. Ya kan seperti itu, Pak. Allah berikan semua. Tapi ketika kita mau bangga itu ketika kita mendapatkan harta tersebut, materi tersebut, investasi tersebut, kita mampu untuk mengeluarkannya, kita mampu untuk menginfakkan. Itu kita harus berbangga. Belum selesai, dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau keluarkan. Ini pertanyaan Allah. Dari mana engkau dapatkan harta tersebut, untuk apa engkau keluarkan? Ya. Jelaskan yang Allahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menyuburkan, Allah melipat-lipat gandakan sedekah, sedangkan riba Allah musnahkan. Nah, ini juga kalau berbicara riba, Pak, saya ya takut berani juga, Pak. Ya, karena memang transaksi kita ini, Pak, tidak terlepas riba. Ya, jadi memang ada khusus babnya. Ya, kecuali nanti ada jamaah Ustaz, tolong bahas riba, berani saya bahas, Pak. Bukan berarti ini, Pak, saya khawatir juga. Ya, itu dibahas, Pak. Ya, jangan sampai, ya. Makanya itu ada teman-teman kami, kalau bisa katanya tidak bisa, kalau bisa hidup ini jangan terlibat dalam riba. Saya tanya, transaksi mana yang di dalamnya tidak ada riba? Saya tanya, coba. Nah, transaksi apa? Coba sebutkan. Kecuali jual beli yang langsung misalnya. Kalau antum online saya bilang transaksi riba. Antum istri antum saya bilang ya, suka Shopee, suka Lazada, ya kan, dan seterusnya. Ya, antum ke bank, dalamnya juga sistemnya juga sama seperti itu. Apa saya bilang? Ya, maka perlu kita perhatikan bersama, ya Pak ya. Kalau kita bisa minimalisir. Ya Pak, kalau kita bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Ya, kalau bisa kita, mohon maaf, ya, tidak membeli online, tidak usah membeli online, Pak. Kalau bisa, itu maksud kami. Kalau tidak bisa, ya minimalisir. Ya, karena di dalamnya juga ada transaksi-transaksi yang kita tidak inginkan, misalnya. Ya kan? Jelas dan seterusnya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ini banyak sekalinya tentang sedekah, keutamaan sedekah sebenarnya, Pak ya. Kita ingin bahas, namun seperti biasa kita juga ada jadwal setelah ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali, Pak ya, terkait sedekah, dan mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita, memotivasi kita, Pak ya. Ada 2 malaikat setiap hari itu turun untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah. Satunya mendoakan untuk keberkahan digantikan oleh Allah, satunya juga mendoakan untuk kemurkaan, ya, kemurkaan, kehancuran bagi orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkan. Kita perhatikan, ya. Maka kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan pada hari ini dan diberikan pemahaman atas apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.